Polisi memastikan tidak akan memproses lebih lanjut laporan terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yang diduga melakukan penodaan agama dan ujaran kebencian. Polisi sudah melakukan gelar perkara sebelum memutuskan menghentikan penyelidikan. Wakapolri Komjen Pol Syarifuddin memastikan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep tidak akan diproses hukum. Laporan yang dilakukan M. Hidayat Simanjuntak atas video berjudul Bapak Minta Proyek dengan kata Deso dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Syafruddin menyatakan kata Deso yang diucapkan Kaisang hanya sebatas guyonan semata sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. Polisi juga sudah melakukan gelar perkara sebelum menghentikan kasus ini. Dalam waktu dekat, penyidik akan mengeluarkan SP3 atau surat penghentian penyidikan perkara. Sebelumnya Kaisang dilaporkan oleh Muhammad Hidayat atas unggahan video blog yang berjudul Bapak Minta Proyek karena diduga melakukan penodaan agama dan ujaran kebencian. Berbeda dengan Kaisang, sang pelapor Muhammad Hidayat, tersangka kasus ujaran kebencian yang menjalani proses penangguhan penahanan, kini harus siap-siap berhadapan dengan proses hukum karena kasusnya kini siap dibuka dan dilanjutkan kembali. Bapak ada pesan yang penting buat kamu. Kenapa kok Bapak jadi serius gini toh? Dengerin Bapak. Bapak minta pulsa ya. Pulsanya Bapak habis. Oh, foto Pak, nggak cetok. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Ya, ini juga lah yang akan kita bahas pagi ini. Ini sudah hadir bersama kita ada Teguh Nasrullah, ahli hukum pidana. Selamat pagi. Selamat pagi, sahabat. Nah, pagi ini semangat pagi pemirsa. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, Abang. Mohon maaf segala kesalahan. Kita langsung masuk ke dalam kasus. Melihat apa yang tadi dikatakan oleh Wakapolri, mengatakan bahwa ini sudah dihentikan, begitu ya. Dan kalau dihentikan, dianggap mengada-ngada, tidak ada unsur pidana, Abang sepakat? Gini, harus dilihat dulu ujaran kebencian ini diatur di mana. Ujaran kebencian ini ada dua undang-undang yang mengatur. Satu di KUHP, kalau disampaikan dengan cara yang bersifat konvensional. Satu lagi di Undang-Undang ITE. Apabila ujaran kebencian itu disampaikan melalui alat teknologi ITE ini. Antara KUHP dengan ITE ada konsekuensi hukum yang luar biasa. Kalau di KUHP ancaman hukumannya ringan, ya. Kalau di Undang-Undang ITE karena sistemnya itu dengan masuk ke ITE bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan tersimpan dalam jangka waktu yang tak terhingga, tak bisa dihapus. Itu ancamannya lebih berat sampai 6 tahun penjara. Yang ini di YouTube kan? Nah, artinya? ini kan rujukannya adalah ke Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu mengandung kalimat pertama dengan sengaja dan dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian atau kemarahan. Persoalannya kita lihat sekarang begini dulu. Seperti yang pernah saya sampaikan, dengan sengaja ini secara teori hukum pidana, ya, kan ada beberapa bentuk sengaja. Sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsapan kepastian, sengaja juga dengan kemungkinan. Oke, yang mengetahui sengaja dengan ini itu kan yang mengunggah. Pelaku, oleh karena itu dalam konteks undang-undang ini yang pernah diterapkan adalah sengaja dengan dapat mempertimbangkan bahwa ini akan menimbulkan reaksi. Itu sudah cukup. itu pula yang jadi pertanyaan kita. Artinya kan harus mengetahui dari pelapor maupun yang dilaporkan. Polisi harus manggil itu. Nah, ini nanti kita akan bahas prosedur yang telah ditempuh polisi itu seperti apa, apakah sudah tepat atau tidak. Saat lagi tepat. Di publik itu ramai didiskusikan, pro kontranya sangat tinggi. Ada pro kontra itu, bahkan ada pesimistis bahwa pesimistis dari sebagian besar akan ada proses penegakan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu sudah begitu dahsyat di publik, ya. Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum ini aparat penegak hukum harus menghindari dan meniadakan kesan itu. Tapi sekarang sudah dengan demikian proses-proses itu harus dijalankan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan hukum acara, sehingga ketika
kesimpulan itu sampai pada titiknya, maka orang menerima, sudah jalan proses. Terlepas di situ ada warna di dalam proses normal. Anda mau minta seorang narasumber, telepon dulu kan, Pak, bagaimana pendapat Anda seperti bla 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 ini. Kalau warnanya tidak sama, mungkin belum tentu dia jadi narasumber. Begitu juga ahli yang dihadirkan, sering ditelepon dulu, komunikasi. Kalau misalnya ahlinya negatif, tidak akan diminta. Kalau ahlinya positif, baru ditawarkan berkenan untuk menjadi ahli. Bang, sudah diumumkan kan, sudah di konferensi pers kan bahwa kasus ini tidak akan dilanjutkan atau dihentikan. Nah, jadi saya ingin katakan dulu, ada dua istilah yang harus kita bedakan. Kasus dihentikan dengan kasus ditutup. Kalau kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan, maknanya sudah diputuskan ada unsur pidana, maka kasusnya dihentikan. Sering Anda dengar istilah SP3. Ya. Itu SP3 itu baru ada di tahap penyidikan. Kalau yang ini kalau kasus itu baru mencuat sebuah laporan, maka atas kasus itu belum tentu ada pidana. Oleh karena itu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari tahu ada pidana apa tidak. Kalau dari hasil kemudian gelar analisis tidak ada pidana, maka kasus ditutup. Okay. Nah, kemarin kalau saya mendengar istilah-istilah yang digunakan oleh media massa, kasus dihentikan. Menurut saya itu bukan dihentikan, ditutup. Karena belum masuk ke belum masuk ke penyidikan, masih lidik. Apakah prosedur yang sudah ditempuh oleh pihak kepolisian tepat? Kita lihat belum memanggil pelapor, apalagi yang dilaporkan, untuk kemudian sudah memanggil sejumlah saksi ahli kalau tidak salah. Kemudian langsung jadi gini, dalam praktek dan hukum acara kita, kalau ada sebuah laporan, yang pertama sekali didengar keterangannya adalah pelapor. Kalau belum didengar? Makanya saya melihat ini mungkin saja satu sisi karena yang dilaporkan atau pelakunya itu adalah putra presiden. Yang dikhawatirkan ini kan kalau tidak cepat penanganannya bisa berdampak opini dan segala macam bergulir kemana-mana. Artinya oleh karena itu saya juga pahami putra presiden bisa beda. Mungkin saja tidak harus terlalu buru-buru ya. Tetapi di sisi lain terlalu cepatnya penyelesaian ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan orang, langsung diamankan. Tapi memang tugas kepolisian saya rasa harus segera menertibkan ini. Yang terpenting sekarang adalah kita menyadari diri kita. Apalagi seorang, ini mungkin saya mohon izin kepada Bapak Presiden dan keluarga besarnya di lingkungan ring satunya untuk ada sebuah konsultan komunikasi publik, konsultan dari politik sosial kepada putra-putrinya dalam berkomunikasi di ranah publik kayak begini, di ITE kayak begini ya. Karena jangan sampai sebuah keinginan untuk mengajak orang berbaik tapi disampaikan dengan bahasa yang negatif. Coba Anda dengar, simak baik-baik. Kadang-kadang saya memahami, ya itulah anak muda ya. Tapi di sisi lain, kemana ring satu yang tidak mengingatkan jangan begitu berkomunikasi? Sampaikan, ayo saudara-saudaraku, teman-temanku sebangsa yang Anda sekolah di luar negeri, kita bangun Indonesia dengan cara yang baik. Kenapa dengan kalimat-kalimat kayak begitu? Misalnya kalimat, ya saya biasa mendengar deso loh, tapi kayak secara penyampaian kalau lihat di mimik muka dan segala macam menimbulkan rasa tidak happy di orang. Jadi sekali lagi saya katakan, kita ketika berada dalam sebuah sistem yang di situ kita ada di tingkat level atas, maka harus tahu cara berkomunikasi yang baik. Jangan menempatkan polisi pada posisi selalu yang harus berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Polisi menjadi pemadam kebakaran. Kasihan kepolisian sekarang serba salah. Sebelum diunggah ke publik, dilihat dulu ya, tim reaksinya nanti seperti apa kira-kira. Baik. Bukan reaksi, tim supervisi itu melihat Anda layak atau tidak. Oke, nah sekarang yang melaporkan ini ke kepolisian berlebihan atau tidak? Tidak berlebihan. Karena kalau orang mau melaporkan kayak begitu, itu kan ternyangkut rasa yang Anda dengan rasa saya beda. Ada sensitivitas kita berbeda-beda. Jadi kemudian orang melaporkan kayak begitu, dilaporkan, kemudian sudah ada laporan, kan tinggal diverifikasi oleh para penegak hukum. Saya rasa ini yang menjadi perhatian, menjadi pelajaran bahwa
orang bisa saja melaporkan. Hak melaporkan itu ada semua orang, kan? Semua orang. Nah, oleh karena itu kita hati-hati kayak begitu. Bang Nasrullah, bisa dibayangkan video yang seperti ini ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan, dan laporan yang masuk ke kepolisian pun sangat banyak, kabarnya seperti itu. Ini bagaimana pihak kepolisian harus memfilter dari awal, kan? Bayang harus satu-satu dilihat videonya dan lain-lain. Ini Gini, polisi Republik Indonesia pernah mengingatkan masyarakat, kan, hati-hati dalam bermain dengan alat demokrasi. Polisi memantau, kemudian hukum berjalan, ada undang-undang ITE. Nah, ajakan polisi itu harus menjadi perhatian dari semua pihak, termasuk lingkungan istana. Ya, kayak begini ini beredar di semua mas. Kalau saya atau Indi yang bicara kayak begitu di YouTube, ya ayo dong, jangan deso, kita nggak menjadi perhatian masyarakat. Tapi kalau masuk dalam VVIP negara ini, itu ya. Anda maaf ya, Anda batuk saja menjadi perhatian masyarakat. Itu yang harus menjadi langkah. Belum lagi politik kenegaraan, ada orang yang mengambil momentum. Nah, Anda bagian tertinggi dari sistem di negara ini, menjadi bagian dari pemimpin negara, harus membangun kesejukan bagi negara. Jangan justru persoalan kemarahan, ujaran kebencian itu ada di lingkungan Anda sendiri. Nah, itu yang saya ingin katakan. Baik. Saya tidak setuju juga kalau yang kayak begini gampang masuk ke ranah pidana. Saya punya anak, Anda punya anak, kita semua anak punya anak yang tiap hari bisa berkomunikasi kayak begitu. Masa semua orang masuk ke pidana? Tapi gini, standar penerapan hukum harus tepat, harus sama, harus proporsional. Kalau kes kayak begini tidak masuk ke ranah pidana, dan jangan gampang kes-kes lain juga masuk ke ranah pidana nanti. Nah, penerapan hukumnya itu dikontrol masyarakat ini. Kita sudah sangat mengerti, tiap hari kita mendengar istilah yang digunakan oleh masyarakat, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan ada standar ganda dalam penerapan hukum. Saya setuju ini tidak dikaitkan ke pidana, tetapi ingat loh, Ananda Kaisang, ya, Anda salah satu calon putra terbaik bangsa di kemudian hari. Belajarlah berucap sejak sekarang. Saya kadang-kadang mengingatkan juga anak-anak saya di rumah, ketika saya sampaikan ke Kaisang, saya ingatkan ke anak dan saudara saya, mari kita berkomunikasi di ranah publik yang enak dan sejuk, membawa kedamaian bagi bangsa ini. Baik, Bang Nasrullah, terima kasih. Rasional